Saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk. Ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya. Ditambah lagi anaknya lagi si Pupu Papa Samsul Fatini, nambahin lagi. Enggak 10 juta, 19 juta lapangan pekerjaan. Masih percaya lagi si buzzer itu. Nah, biar marem ditambah jadi 19 juta lapangan pekerjaan. 5 juta green jobs, artinya jadi buzzer. Green jobs itu, ya kan? Duduk-duduk ngetik-ngetik jadi buzzer. Pekerjaannya jadi cariin bapaknya. Ngapain dia mampu mengurusin pekerjaan, menciptakan pekerjaan untuk anak orang lain. Dia sendiri pekerjaannya dicariin bapaknya. Kalau kita bicara soal hilirisasi, kita pasti ingat kata-kata dari Wapres kita semua, Gibran Rakabuming Raka, yang dimana beliau sering sekali mengatakan hilirisasi. Tapi kalau dengar kata hilirisasi kan seringnya itu hilirisasi nikel lah ya kan, sumber daya alam lah ya. Nah tapi kemarin itu Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan di Kecamatan Polung, Sumatera Utara. Nah di sana Gibran sedikit memberikan arahan gitulah ya, pidato yang dimana kelihatannya si Opung Luhut ini bingung gitu loh. Karena Gibran mengatakan bahwasanya untuk hilirisasi Kemenyan. Statement dari Gibran tersebut tentu membuat heboh juga di jagat maya ya, yang akhirnya menuai banyak komentar. Emang bisa menyandi hilirisasi? Kan gitu pertanyaannya. Ya bisa aja sih. Tapi kan pertanyaannya ini beneran atau hanya omon-omon saja gitu untuk pelengkap, mungkin karena latah juga gitu kan sering mengatakan hilirisasi dan lain sebagainya. Ya kita belum tahu pastinya sih guys. Tapi udah banyak netizen yang pesimis saja gitu. Nah coba kita lihat ya. Di akun X tweetan dari Monica, hilirisasi Kemenyan. LBP sampai kelihatan agak bingung mendengarnya. Nah, di sini komentarnya guys, itu yang dibahas apa nggak ada lagi selain hilirisasi katanya. 4 kali ngomong luar biasa sekali. Kira-kira anak ini pakai kecubung jenis apa ya luar biasa sekali. Nah, ini belok kemana ini? Kemenyan itu sudah produksi hilirisasi. Istilah hilirisasi itu barang mentah yang diolah jadi produk setengah jadi atau produk jadi. Kalau kemenyan sudah produk akhir, kecuali itu kemenyan diolah lagi jadi cemilan atau minuman herbal gitu. Ya teman-teman, memang kalau kita melihat bagaimana reaksi dari Opung Luhut ketika Gibran tadi berpidato teman-teman, maka Opung Luhut berapa kali melihat Gibran. Ya kita tidak tahu apakah ya mungkin karena penjelasan Gibran ya mengenai hilirisasi atau bagaimana, atau dia bingung dengan penjelasan Wapres Gibran. Tapi kalau kita melihat dia berapa kali ya lihat Wapres Gibran di dalam berpidato. Nah sehingga ya para netizen ini menilai bahwa Opung Luhut ini bingung atau bengong. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu memang kedepannya makin banyak menanyakan diperlukan untuk memanggil para dedemit. Ya jadi teman-teman, komennya bikin tumbuh koda kepang si Opung Alama menyayangi super asam sulfat. Jadi teman-teman, ini baik sekali, jangan ditertawakan karena dia akan meluas kebun binatang untuk ditanami kemenyan. Yang penting sekitar sehat. Ya, rukun dan nurut dengan orang tua, insya Allah selamat negara ini. Lain tidak seperti Wapres kita, cerdas, pintar, berwibawa, walaupun hanya ijazahnya SMP, tapi lulusan luar angkasa, luar biasa bro. Nah, jadi teman-teman,
wakil presiden kita sebenarnya itu hanya lulusan SMP, tidak menamatkan diri di SMA. Jadi hanya memiliki rekayasan ataupun kursus saja yang ada dengan Gibran ini. Jadi teman-teman, ini sangat tidak baik untuk calonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, wapresnya ya orang yang tidak berpendidikan, orang bodoh yang menjadi wakilnya. Jadi heran didengar oleh publik dan agama. Ya, jadi hancur kalau Gibran dicalonkan memalukan ya, karena dia tidak bisa berbicara di depan umum atau pun tidak bisa menyambut ya, atau tidak bisa tersambung ya dengan kata-kata orang lain. Jadi teman-teman, orang sakau jadi wakil presiden sungguh memalukan ya, memalukan terhadap negara internasional, kemana pemikiran orang pintar menjadi bodoh dibuat para kelompok termul. Jadi ini wapres hasil menghalalkan semua cara demi ambisi dunia. Ya, jelas teman-teman, ini juga wapres kita sebenarnya tidak bisa berkata-kata ataupun tidak bisa atau tidak tersambut kalau misalnya dia berbicara dengan warga. Jadi bikin malu aja teman-teman ya, karena bapaknya dari dulu memaksa dirinya untuk mencalonkan diri saja sebagai wakil presiden ya, namun ujung-ujungnya hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi hilirasi kemenyan baru ku dengar seumur umurku. Biasanya orang dihilirasi adalah barang tambang ya. Jadi pakai teks supaya Gibran pidato berbobot ya, supaya kata-katanya tidak bisa berbobot ya teman-teman. Jadi jangan kan Luhut, gua aja nggak ngerti berbobot omong apa saja ini. Nah, jadi teman-teman, ya seperti itulah yang katanya akan calonkan jadi presiden. Jadi apa NKR ini kalau memang benar ya mau dengan Pak Gibran ini, karena dia saja tidak bisa berbicara apalagi berpidato di depan banyak orang ya. Dia grogi teman-teman, dia tidak tahu apa yang dia bilang teman-teman ya. Ini kasihan sekali sama Pak Gibran ini teman-teman. Mengapa dulu tidak mengundurkan diri saja ataupun tidak mau berbicara lagi di depan rakyat karena tidak bisa berbicara teman-teman. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran ini bisa pintar saja ke depannya untuk berbicara ya, karena malu sendiri, karena yang malu adalah dirinya sendiri ya teman-teman ketika dia melihat video tersebut. Jadi yang model begini jadi wapres, kalau opung aja malu dengerin pidato wapresnya, apalagi rakyat mau jadi apa negara ini kalau wapres enggak ngomong saja kayak orang teller ya. Wapres ini juga tidak bisa berbicara teman-teman, ataupun tidak bisa berpidato di depan umum ya. Yang mendengarnya saja agak bingung teman-teman, tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan sebenarnya ya. Bikin hilirasi tapi hilir mudik, kunjung kemana nggak ada hasilnya ya. Ini nanjong, sekelas wapres cuma bisa omong-omong ya teman-teman. Nah, kenapa Gibran dibully terus, dicaci menerus? Ya karena dia tidak bisa berbicara ataupun tidak bisa tersambung kata-katanya itu dengan warga negara Indonesia, ataupun kalau dia berpidato itu tidak ada artinya atau tidak dimengerti saja teman-teman. Jadi pura-pura malu. Kenapa persetujuan LPB juga yang penting tetap jadi menteri segala bidang dan dapat proyek banyak. Jadi teman-teman, Kemennya tidak usah diperbanyak buat memanggil demit, karena demit di negeri sudah sangat banyak. Jadi Kementerian BUM MD di kementerian lain, di lembaga-lembaga tinggi negara banyak sekali demintanya. Jadi teman-teman, itulah ciri-ciri bocil yang tamat sekolah ya, lagi belajar ngomong maka masih keder ngomong opu ikura pada ngerti. Jadi teman-teman, para pendengarnya saja tidak bisa mengerti, apalagi orang luar kalau melihat video ini jadi malu ataupun menertawakan Pak Gibran karena tidak bisa berbicara teman-teman. Jadi ini saja tidak pantas jadi wakil presiden karena dia tidak bisa berbicara teman-teman. Jadi wakil presiden kok seperti ini? Apa kata dunia Indonesia seperti tidak ada orang cerdas memalukan? Ya,
Mengapa bukan dari dulu menelusuri Pak Presiden seperti ini? Apalagi dia tidak mempunyai ijazah SMK, hanya ijazah SMP. Jadi ini hanya hal yang sangat memalukan teman-teman. Padahal masih banyak di negara Indonesia ini orang pintar ataupun orang yang sangat cerdas daripada Pak Gibran ini yang tidak bisa berbicara ataupun yang tidak bisa berpidato di depan publik ataupun di depan rakyat. Jadi teman-teman, produk kemenyan harus diperbanyak karena para hukum klinik habiskan stok menyan. Bila kemenyan tidak diproduksi, para dukun pasti banyak yang nganggur teman-teman. Nah, jadi banyak orang kurang paham tentang kata hilirasi sehingga biar keren dan trending, kemudian semua produk dihilirasi, lama-lama nanti tahu tempe dan tenaga kerja juga dihilirasi. Ya, jadi teman-teman, semoga Pak Gibran bisa sadar apa yang dia katakan itu atau salah ataupun benar, itu sangat bergantung kepada Pak Gibran. Jadi teman-teman, negara sebesar wapresnya begini mau jadi apa bangsa ini? Ya jelas teman-teman, bikin malu saja Pak Gibran ini karena dia tidak bisa berbicara, apalagi kalau misalnya orang luar melihat kata-kata Pak Gibran ini sangat memalukan teman-teman. Jadi kalau kami mengharapkan sebagai warga supaya diganting saja ataupun dimakzulkan saja Gibran ini karena tidak bisa berbicara, apalagi dia sudah terbukti tidak mempunyai ijazah SMA. Jadi ini tidak pantas jadi wakil presiden negara Indonesia ya. Semoga bisa sadar ya teman-teman, para penegak hukum dengan hal tersebut teman-teman. Jadi kalau pidato kok berbicaranya hilirasi terus sih, karena emangnya dia tidak bisa berbicara teman-teman. Ya, saya heran Wapres di Gibran kalau pidato banyak sekali menggunakan kata-kata yang sama, yaitu luar biasa sekali, sepertinya kehabisan kata-kata. Ya jelas karena dia tidak bisa berbicara, makanya dia hanya bisa mengulang kata-katanya yang telah dia ucapkan, ataupun karena dia lupa juga, ataupun karena dia grogi karena tidak bisa berbicara. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran bisa berkata-kata ataupun bisa berbicara di depan umum.